warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta tolong ketua kelasnya untuk pimpin doa. Ista'inna Doa bidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Kita cek kehadiran dulu ya. Hari ini apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Nggak ada yang sakit dan alhamdulillah bisa bertemu dalam kegiatan hari ini. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu alat tulis dan perlengkapan lainnya yang kalian butuhkan untuk belajar hari ini. Silakan disiapkan. Handphonenya boleh dikeluarkan, alat tulisnya yang nanti akan digunakan, ya, perlengkapannya dan alat bahannya yang mau digunakan juga boleh dikeluarkan. Hari ini kita akan membahas nih ya tentang tentukan asam basah dengan yang alami. Ya, sudah siap buat belajar? Sudah, alhamdulillah. Ini masih siang-siang nih ya, harus tidur siang, tadi masih belajar, harus semangat. Coba duduk ditepuk dulu di temennya sebelahnya, tepuk teman sebelahnya, sebelah kanannya ditepuk temennya. Hai 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 bilang. Kita belajar yuk. Oke, sekarang tepuk sebelah kirinya deh. Hai hai hai. Mohon kerjasamanya. Gitu. Oke, sudah semangat ya buat belajar ya. Di sini perhatikan gambar berikut. Nah, ada gambar-gambar nih, ya, ada 7 gambar. Dan di sini ada pertanyaan. Tentukan mana contoh asam, basah, dan netral. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, silahkan. Ya, nih. Sebutkan. Coba sebutkan. Contoh yang nomor 1. Oke, terima kasih Serena. Boleh tepuk tangan untuk temennya. Nah, tadi sudah dijawab, lalu ada kata mengapa. Nah, tanda tanya. Nah, kenapa bisa menjawab seperti itu? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan, boleh maju ke depan. Silakan jelaskan ke teman-temannya ya. Mengapa nih? Oke, boleh maju ke depannya ya. Jawabannya adalah karena 1 dan 6 rasanya asam. 2, 4, 5. Terima kasih, ya, silakan duduk ke tempatnya dan boleh kan berikan tepuk tangan untuk temannya. Oke, ada yang punya pendapat lain? Ya, ada. Oke ya. Nah, jadi tadi udah bisa menentukan asam basah ya, yang mana kemarin minggu lalu kita sudah membahas tentang asam basah netral. Beda-bedanya seperti apa, cirinya seperti apa. Dan minggu ini kita akan hari ini kita akan membahas tentang indikatornya yang bisa menentukan mana yang asam basah dan netral dengan indikator alami. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Oke, mana yang disebut larutan asam basah netral seperti yang tadi? Terus tahu cara mengidentifikasinya atau cara mengetahui oh ternyata ini larutan asam gitu. Ciri-cirinya apa sih? Itu nanti bisa kita ketahui. Lalu untuk kedepannya nih menjadi ilmuwan, bagi kalian yang ingin menjadi ilmuwan ya. Nah, saat ini kita udah belajar nih gimana prinsip kerja sebagai ilmuwan ya. Atau menjadi kimiawan ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi efektivitas indikator alami dalam identifikasi sifat asam dan basah. Jadi kita mencari tahu mana nih indikator alami yang baik, yang efektif untuk digunakan mengidentifikasi larutan asam dan basah ya. Siapkan handphonenya yuk, kita tes diagnostik dulu ya. Silakan dibuka. Formnya sudah saya share di GCR ya, linknya sudah ada di sana. Silakan diklik, dibuka, tulis nama dan kelas jangan lupa ya. Dan dibaca soalnya dengan CT, saya berikan waktu 3 menit dari sekarang. Silahkan tanyakan ya kalau ada yang sulit atau soalnya kurang membingungkan atau kurang paham, tapi tidak untuk jawabannya ya. Ya, jadi tadi sudah selesai mengerjakan tes diagnostik untuk memahami materi apa yang kita bahas, sudah kebayang ya. Nanti kita akan mengidentifikasi larutan asam basah dengan indikator alami ya yang kalian nanti akan buat ya. Terus nanti akan ada presentasi hasil dari percobaan yang kalian lakukan ya. Dan nanti di akhir saya akan melakukan penilaian pengetahuan ya. Selain itu selama proses pembuatan sampai praktikum atau percobaan sampai presentasi nanti akan saya ambil juga
nilai keterampilan kalian ya. Dan selama tadi awal sampai akhir nanti saya akan mengambil nilai sikap kalian. Jadi diharapkan ya kalian harus bekerja sama dengan teman-teman dengan baik ya, disiplin dan teliti juga ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Apa dengan cara tahu ciri-cirinya ya nggak? Ya. Nah, salah satu cirinya kita bisa identifikasi dengan indikator larutan asam dan basa. Silakan dicermati ya videonya. Contoh senyawa asam dan basa dalam kehidupan sehari. Indikator asam basa terbagi atas dua, yaitu indikator alami dan indikator buatan. Berikut contoh. Oke, nah dari video tadi ya, ternyata muncul pertanyaan yang lalu rumusan masalahnya. Nah, ada tanda-tandanya nih. Jadi siapa ini yang kira-kira bisa mencetuskan rumusan masalah dari pengantar tadi? Oke, silakan boleh maju ke depan. Rumusan masalahnya, bagaimana cara membuat indikator alami yang efektif digunakan untuk mengidentifikasi larutan asam basa dengan tepat. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Boleh berikan tepuk tangan untuk temennya. Sebelumnya, sini sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing kah? Sudah. Coba cek benar kan nih teman kelompoknya? Sudah benar? Ya, alhamdulillah kalau sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Alat dan bahan yang harus dibawa di rumah sudah ada? Sudah. Oke, alhamdulillah. Nah, ada alat dan bahan juga di depan nanti ya. Tapi sebelum kita masuk alat dan bahan, coba cek LKPD-nya dulu ya. Silakan dibuka LKPD yang ada di GCR yang sudah saya share ya. Bagi tulisannya LKPD asam basa. Ya, sudah ketemu? Sudah. Coba silakan dipelajari dulu ya bersama teman kelompoknya isi kandungan dari LKPD tersebut apa saja ya. Waktunya 5 menit dari sekarang. Silakan ditanyakan ya kalau ada yang bingung-bingung. Boleh kalau yang bingung silakan baca lagi bahan ajar yang saya share juga ya kalau kalian bingung. Sudah selesai membacanya? Sudah, baiklah. Ada yang ditanyakan dari LKPD-nya? Ya, silakan. Untuk pertanyaannya, untuk tabel diisi apa, Bu? Terima kasih Nabila. Oke, untuk tabel kita rekap lagi ya biar kalian lebih paham. Di sini merumuskan masalah tadi sudah. Tadi mempelajari LKPD, kalian juga sudah mempelajari LKPD-nya. Terus menentukan dan membuat indikator alami nanti kalian lakukan untuk membuat indikator alami, lalu mengidentifikasikan larutan, mencatat dan menganalisis ya, menganalisis bersama teman kelompoknya. Jadi diharapkan kerjasamanya dengan baik. Nanti selama proses itu saya juga akan mutar keliling ke kelompok-kelompok kalian untuk memantau ya. Terus presentasi hasil pengamatan. Jadi nanti hasil pengamatan kalian dimasukkan ke dalam LKPD, lengkapi LKPD-nya dan hasilnya nanti dipresentasikan. Jangan lupa nanti form yang LKPD-nya ditulis boleh ya nanti yang dipakai hanya satu handphone setiap kelompok untuk mengedit LKPD-nya. Jadi yang lainnya boleh disimpan handphonenya ya. Satu kelompok hanya satu ya biar nanti tertib juga nih melakukan praktikumnya atau percobaannya ya. Oke. Sudah disiapkan satu handphonenya ya. Ya pastikan situ ada LKPD, nanti kalian edit di sana aja. Ada yang masih kesulitan nggak untuk edit Word di ini handphone? Enggak? Oke, aman ya berarti. Untuk perwakilan share kelompoknya boleh ambil bahan yang ada di depan ya. Silakan. Silakan dilakukan percobaannya sesuai dengan LKPD-nya dan lengkapi LKPD.
Oke, silakan yang sudah melakukan pengamatan diisi dalam KPD-nya ya, dilengkapi yang KPD-nya. KPD-nya sudah selesai belum? Sudah. Oke, dicek lagi ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk mempersiapkan kalian presentasi ya. Yang sudah ngisi KPD-nya boleh ya di submit di dalam GCR. Sudah saya bikin formnya juga di sana. Nanti biar saya bisa tampilkan di depan ya. Siapa nih kelompoknya yang mau mengajukan diri untuk presentasi? Oh, kelompok 2 ya. Oke, boleh silakan maju ke depan untuk kelompok 2. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Larutan A sebelumnya berwarna hitam. Sifat larutannya asam. Larutan B sebelumnya berwarna bening, sesudahnya berwarna merah muda. Larutannya asam. Tidak ada. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Kita beri aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Diskusi bersama-sama tadi dari Bu Genfel sudah ada ya. Kita diskusi bareng-bareng ya. Kelompok 1 itu nanti hasil warnanya seperti apa, kelompok 3 dan kelompok 4 juga seperti apa ya. Nah, ternyata semua berhasil nih menemukan bahwa si asam ya itu adalah yang berwarna cerah-cerah nanti hasilnya. Dan yang basah itu biasanya akan lebih gelap warnanya. Walaupun misalnya kayak orange ya, lebih gelap. Kalau yang basah tuh nanti akan lebih cerah, warna ungu, ada kemerahan, seperti itu. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi kalau diidentifikasi dilihat tadi ya, mereka yang punya hasil warna cerah yang bisa kontras antara asam sama basah itu adalah yang efektif. Ya, dan kalau kita lihat tadi semuanya efektif sebenarnya, ya nggak? Ya, semua bisa ngebedain. Cuman bedanya nanti kita lihat lagi kemudahannya dalam penggunaannya. Ya, udah siap buat fokus lagi? Sudah, oke ya. Tadi kita udah melakukan percobaan, kalian juga udah menemukan nih indikator-indikator yang mungkin tadi berbeda-beda ya. Nah, dari yang kalian temukan tadi yang kalian gunakan indikatornya ya, bisa dibuat untuk mencari tahu dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata kita bisa menentukan asam basah ya dengan cara yang mudah, yaitu dengan cara menggunakan bahan-bahan yang alami yang mungkin bisa kalian cuma beli di tukang sayur ya nggak? Ya, atau kalian mungkin di rumahnya ada yang punya bunga telang atau bunga bougainville, ternyata bisa untuk identifikasi seperti itu ya. Jadi diharapkan bisa menerapkan juga nih dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, ada kesulitan nggak tadi? Nggak ada kesulitan. Seneng nggak nih tadi melakukan aktivitas ini? Ada yang senang, alhamdulillah. Ada yang rasa sedih nggak sedih nih? Ada yang rasa sedih? Kesusahan? Enggak? Alhamdulillah ya, semua senang nih untuk melakukan aktivitas ini. Semoga rasa senang ya, nggak cuma pas lagi pelajaran hari ini nih, tapi seterusnya juga harus senang ya. Amin. Karena menuntut ilmu itu tidak hanya hari ini doang ya. Karena kita masuk ke tes berikutnya, tes terakhir nih di pengetahuan kalian, ada tes formatif. Silakan dibuka lagi untuk handphonenya, disiapkan lagi. Silakan dibuka di GCR ya, di GCR yang bagian saya tuliskan di sana tes. Jadi hari ini kita sudah selesai tentang indikator. Minggu depan kita akan membahas materi selanjutnya yaitu tentang organisasi kehidupan. Jadi jangan lupa dipelajari ya. Nanti bahan ajarnya akan saya share di GCR. Jadi dipahami dulu ya, biar nanti kita diskusinya lebih enak lagi ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Oke. Jangan malas belajar ya, harus semangat terus dan kembangkan efektivitas kalian. Di sini ada kata-kata nih, yang pahit belum tentu basah. Ya. Ya, yang pahit belum tentu basah. Ada kopi, suka kopi di sini? Ya, suka banget nih kopi. Ternyata dia pahit tapi bukan basah. Jadi jangan pernah menjudge seorang itu dari covernya aja. Jangan pernah kita melihat tadi oh pahit itu basah, karena belum tentu ya yang pahit itu basah. Karena tadi ternyata kopi emang asam. Benar. Kita cukupkan ya pembelajaran hari ini. Semoga yang kita diskusikan dan kita pelajari dengan baik tadi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan berikan manfaat untuk kita. Aku tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.